Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zunun Alfaid Nurudin Rashidi. Saya dari Prodi Manajemen Pemerintahan dengan NIM C4B021015. Di sini saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan pada mata kuliah pengantar bisnis, yang dimana materi-materinya yaitu tentang konsep pasar, manajemen keuangan, dan bisnis e-commerce. Nah, tidak berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang mengenai konsep pasar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep pasar, namun dari para ahli bisa dijelaskan bahwasannya eh, di situ ada para ahli yaitu ilmuwan Philip Kotler dan Gray Armstrong menjelaskan dan mendefinisikan bahwa pasar adalah seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk atau jasa. Nah, dari ukuran dari pasar itu sendiri tergantung pada orang yang menunjukkan kebutuhan dan memiliki kemampuan dalam sebuah pertukaran. Ada juga menurut para ahli yang kedua, yaitu Andrew Ma'ruf, mendefinisikan bahwasannya kata pasar itu memiliki tiga pengertian, yaitu tempat. Di situ pasar dalam arti yaitu interaksi permintaan dan penawaran. Pasar dalam arti sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli. Di situ kita akan bahas tentang global market, yaitu adalah sebuah pemasaran global. Bisa dijelaskan bahwasannya itu adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik uang, dan tujuan suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi menghambat tindakan atas adanya ancaman pasar global. Yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi perubahan teknologi. Perubahan teknologi itu bisa semakin lama atau semakin dirasakan di berbagai sendi kehidupan manusia, dan teknologi diciptakan untuk mempermudah manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Di situ juga ada macam-macamnya, yaitu ada pertama globalisasi, deregulasi, privatisasi, pemberdayaan pelanggan, kustomisasi, intensitas, konvergensi industri, dan transformasi eceran. Saya akan menjelaskan pertama yaitu tentang globalisasi, yaitu adalah bisa dikatakan adalah sebuah perubahan zaman. Dalam bahasa Inggris yaitu globalization, yang berasal dari kata global yang berarti mendunia. Yang kedua ada deregulasi, itu adalah sebuah sistem yang penting untuk mempromosikan persaingan sumber daya ekonomi secara lebih efisien. Yang ketiga ada privatisasi, bisa dijelaskan bahwasannya itu adalah proses pengalihan kepemilikan dari umum menjadi milik pribadi. Yang keempat ada pemberdayaan pelanggan, yang berarti merayakan bagaimana produsen membantu mereka untuk mempergunakan produknya dengan lebih baik. Yang kelima ada kustomisasi, adalah upaya untuk menyesuaikan produk dengan keinginan konsumen. Yang keenam ada intensitas, bisa dijelaskan itu adalah intensitas persaingan, yaitu sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat persaingan yang diukur dari jumlah pesaing utama dalam industri yang sama gitu. Yang ketujuh ada konvergensi industri. Itu adalah sebuah sistem proses pengembangan industri baru yang secara manual yang berhasil menggabungkan industri yang berbeda. Yang terakhir itu adalah transformasi eceran, yaitu para pengecer tunduk pada kekuatan yang sedang bertumbuh dari pengecer raksasa, dan pemburu kategori para pengecer ini yang menghadapi sebuah persaingan yang akan mengalami pertumbuhan. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya ada
lima konsep yang dimana sini saya akan menjelaskan bagaimana 5 konsep tersebut. Yang pertama adalah physical flow. Physical flow atau disebut juga aliran fisik. Itu adalah sebuah segala kegiatan untuk memindahkan barang dalam jangka waktu tertentu. Contohnya ke pemasok, pengangkut gudang, ya alirannya ada produsen, pengangkut gudang, penyaluran, pengangkut, serta ke pelanggan. Contohnya itu bisa kita sebut sebagai pabrik kapal, pesawat, mobil, motor, dan lain-lain. Yang kedua, konsep yang kedua yaitu payment flow. Payment flow itu adalah aliran pembayaran. Di situ bisa kita jelaskan bahwasannya payment flow itu adalah merupakan alat-alat pembayaran yang didapat di kelompok alat pembayaran untuk dapat ditransfer ke pelanggan. Nah, contohnya yaitu pelanggan yang menambah produk dari penyalur maupun produsen yang membeli produk secara online gitu. Yang konsep ketiga yaitu information flow, yaitu artinya aliran informasi. Bisa kita jelaskan bahwasannya itu adalah sebuah tempat pengumpulan dan mendistribusikan riset pasar dan informasi-informasi penting tentang konsumen dan persaingan untuk perencanaan maupun keputusan informasi dalam bentuk pemasaran ataupun pemesanan. Contohnya seperti internet, media sosial, televisi, radio, dan lain-lain. Konsep yang keempat yaitu promotion flow atau alur promosi. Bisa dijelaskan bahwasanya itu adalah aktivitas komunikasi yang berupaya untuk memberikan nilai tambah atau added value. Contohnya yaitu sebuah perusahaan dijual kepada orang lain namun namanya dari perusahaan tersebut tidak berubah gitu. Perusahaan dijual tapi nama perusahaan tidak akan berubah. Yang kelima ada konsepnya yaitu flow of ownership atau aliran kepemilikan. Flow of ownership itu adalah sebuah aliran kepemilikan untuk menunjukkan pemerintahan haknya atas sebuah produk yang diteruskan dari produsen ke konsumen. Contohnya yaitu seperti pekerja pada sebuah produksi barang atau karyawan sebagai pekerja dan lain sebagainya. Itu adalah konsep-konsep pasar yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu memiliki konsep. Yang pertama ada manajemen keuangan, pembelanjaan, anggaran bisnis, menentukan anggaran bisnis, pembelanjaan aktif, dan pembelanjaan pasif. Yang pertama ada manajemen keuangan pembelanjaan. Itu manajemen keuangan bisa dijelaskan bahwasannya adalah topik yang paling penting dalam bisnis karena perusahaan tidak dapat berfungsi tanpa menggunakan dan mengatur dana yang tepat. Bahkan mungkin mengalami pengembangan bisnis yang terlambat untuk memahami. Nah, yang kedua ada pembelanjaan. Konsep yang kedua ada pembelanjaan, yaitu bisa disebutkan bahwasannya pembelanjaan itu adalah suatu usaha untuk menyangkut bagaimana mendapatkan dana dan bagaimana dana laba perusahaan akan didistribusikan. Ada juga pengertian lain bahwasannya menjelaskan pembelanjaan itu merupakan keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha itu untuk mendapatkan dana gitu dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut ke pemasaran. Ada juga pengertian lain menjelaskan bahwasannya pembelanjaan itu merupakan sebuah kegiatan membeli berbagai produk maupun produk jadi yang bertujuan untuk menunjukkan suatu anggaran dana. Yang ketiga ada anggaran bisnis. Anggaran bisnis ini bisa kita jelaskan bahwasannya itu adalah salah satu hal yang erat kaitannya dengan ilmu akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan. Itu adalah sebuah perusahaan yang memiliki anggaran sebagai aspek paling penting dalam kegiatan operasional perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada menentukan anggaran bisnis. Itu ada setiap karyawan dalam setiap anggaran bisnis itu memiliki divisi masing-masing hasil persiapan yang sudah dilakukan. Ada juga melakukan koordinasi komponen anggaran belanja yang sudah dibuat.
Yang ketiga ada mengesahkan dan mendistribusikan anggaran secara merata ke seluruh divisi. Itu tadi adalah poin-poin mengenai menentukan anggaran bisnis. Ada juga selanjutnya mengenai konsep yang selanjutnya dari manajemen keuangan, yaitu pembelanjaan aktif. Pembelanjaan aktif bisa kita jelaskan bahwasannya itu adalah bagaimana perusahaan mempunyai kelebihan uang untuk diserahkan kepada perusahaan lain yang membutuhkan uang, gitu. Atau juga bisa ditanamkan dalam perusahaan sendiri, atau dengan kata lain pembelanjaan aktif meliputi usaha untuk menanamkan fund yang ada dalam perusahaan dengan cara yang seefisien mungkin. Itu tadi pengertian mengenai pembelanjaan aktif. Oke, jadi di situ bisa kita lihat bahwasannya saya memilih bisnis e-commerce pada perusahaan Tokopedia. Pada pembahasan tersebut bisa kita lihat bahwasannya di situ ada D, sistem dan prosedur usaha bisnis e-commerce pada perusahaan Tokopedia. Yang pertama, sejarah Tokopedia. Tokopedia adalah toko pertama dalam website di Indonesia yang menyediakan peluang bisnis online. Tokopedia berdiri pada 6 Februari 2009 dan websitenya diperkenalkan pada 17 Agustus 2009 oleh William Tanuwijaya. Saat ini pemasukan Tokopedia mencapai 20 juta US dollar, setara seperti 240 miliar. Website ini menyediakan peluang bisnis berbagai produk serta dilengkapi mesin pencari atau search engine yang memudahkan pencarian produk dan fitur direktori yang dimanfaatkan sebagai katalog belanja. Di situ ada juga penjualan dari jenis produk Tokopedia. Tokopedia adalah website dengan peluang bisnis untuk penjualan dan pemasaran produk dalam pengembangan bisnis melalui penawaran harga yang lebih terjangkau dibandingkan Tokopedia umumnya. Tokopedia juga menyediakan layanan bagi para toppers pengguna Tokopedia untuk berbagai pengalaman maupun komplain pada toko dan toko produk proses oleh customer Tokopedia sesuai dengan ketentuan untuk dapat memahami tentang transaksi penjualan maupun pembelian pada Tokopedia. Bisa kita lihat di situ tentang penjualan dan jenis produk Tokopedia. Nah, di situ ada juga produk yang diperkenalkan untuk dijual pada situs Tokopedia, yaitu semua jenis obat, kosmetik, barang dewasa penunjang kegiatan pornografi, minuman beralkohol, pakaian dalam bekas, semua jenis senjata, dokumen pemerintah, produk yang melecehkan pihak atau ras tertentu, hewan, uang tunai, materai, peralatan judi, semua jenis barang yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan hukum pengiriman barang di wilayah Republik Indonesia. Itu yang produk yang tidak diperkenankan untuk dijual pada situs Tokopedia. Nah, situ juga ada persyaratan dan ketentuan dalam Tokopedia. Yang itu ditetapkan Tokopedia mengatur pemakaian jasa terkait pengguna membaca dengan seksama karena berdampak kepada hak dan kewajiban pengguna di bawah hukum. Seluruh persyaratan ketentuan adalah bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian yang sah antara pengguna dengan Tokopedia. Bila pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi persyaratan dan ketentuan, maka pengguna tidak diperkenankan untuk menggunakan layanan Tokopedia. Situ juga ada juga ada cara pembayaran. Transaksi pada Tokopedia lebih aman karena mengharuskan penjual dan pembeli melakukan konfirmasi mulai pembayaran, pengiriman, hingga barang telah diterima. Bila dana ditransfer lebih dari total belanja yang tertera pada invoice, maka yang pertama lakukan konfirmasi pembayaran, yang kedua lampirkan bukti bayar untuk mempermudah proses verifikasi, yang ketiga adalah setelah diverifikasi kelebihan dana akan dikembalikan. Yang keempat ada transfer sisa dana yang kurang. Yang kelima, lampirkan bukti transfer dan tulis pada kolom keterangan. Situ juga ada untuk memudahkan pembayaran, kita bisa melakukan beberapa metode pembayaran sebagai berikut. Yang pertama bisa instan, yang kedua cicilan dengan kartu kredit atau kartu kredit dan saldo pembeli, sampai dengan mobile banking. Bisa kita lihat di situ ada dengan Mandiri
e-cash, melalui 7-Eleven dengan mobile banking, dan juga dengan setoran tunai. Strategi pemasaran dalam Tokopedia adalah melihat semua iklan atau pemasaran yang ada, seperti televisi, radio, majalah, atau koran. Dimanapun berada, konsumen menjumpai iklan Tokopedia yang bertajuk "Ciptakan Peluangmu". Ini adalah suatu iklan yang ditemani tagline, "Sudah cek Tokopedia belum?" Itu kan bisa kita lihat di televisi seperti itu, kalimat yang diutarakan pada Tokopedia untuk melakukan pemasaran dalam strategi di dalam Tokopedia. Tokopedia juga memiliki sebuah strategi pemasaran melalui sosial media, ada juga pemasaran melalui iklan televisi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran melalui sosial media. Strategi pemasaran sosial media menggunakan sosial media yang membuka akun resmi Tokopedia seperti Facebook, Tokopedia, Twitter, dan media sosial lainnya. Pada setiap jenis sosial media, Tokopedia mempunyai tampilan iklan dan menggunakan subjek yang berbeda untuk menarik minat pengguna internet untuk mengunjungi situs Tokopedia seperti Instagram. Yang kedua, ada pemasaran melalui iklan televisi. Tadi sosial media, sekarang televisi. Salah satu bentuk media periklanan yang banyak digunakan karena memiliki jangkauan, televisi ini sangat dibutuhkan dalam media pemasaran. Karena itu, Tokopedia memanfaatkan media ini sebagai strategi pemasaran untuk mempromosikan perusahaan dan menambah peluang bisnis. Situ juga transaksi di Tokopedia. Transaksi ini sungguh penting dalam proses dan prosedur yang ada di Tokopedia. Tokopedia berasal dari toko-toko yang berbeda dengan mencantumkan terangan, rincian barang, review pembelian, jumlah stok, dan poin dari pembelian untuk setiap transaksi pada toko. Itu untuk mempermudah transaksi jual beli, maka setiap transaksi diinformasikan melalui akun penjual atau pembeli. Menerangkan setiap pembelian yang dicantumkan alamat dan biaya yang ditanggung pembeli. Oke, itu tadi semua yang saya jelaskan mengenai pemasaran, sistem dan prosedur yang ada di perusahaan Tokopedia di dalam bisnis e-commerce. Oke, hanya itu yang dapat saya presentasikan dan menjelaskan bagaimana sistem bisnis e-commerce. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share yang sebanyak-banyaknya agar saya dapat merubah dan perbaikinya di kemudian hari. Oke, saya akhiri. Saya Zunun Alfaid Nurul Nasyidi dari Prodi Manajemen Pemerintahan, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, hidup perempuan Indonesia, dan hidup rakyat Indonesia.